Halo semuanya, dalam video ini, kami akan memperkenalkan sosok pemimpin inspiratif yang dikenal karena kedekatannya dengan rakyat dan keberaniannya membawa perubahan nyata di pemerintahan, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Lahir di Subang pada tanggal 11 April tahun 1971, Kang Deddy tumbuh dari keluarga sederhana. Sejak muda, beliau dikenal sebagai pribadi pekerja keras, jujur, dan menjunjung tinggi budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip hidupnya sederhana, pemimpin harus hadir, mendengar, dan melayani. Prinsip inilah yang membentuk kepribadian Kang Deddy sebagai sosok yang rendah hati, tegas, dan penuh empati terhadap masyarakat. Perjalanan karir Kang Deddy di pemerintahan dimulai dari bawah. Ia pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta, kemudian dipercaya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, dari tahun 2008 hingga 2018. Selama masa kepemimpinannya, Purwakarta mengalami perubahan besar. Kota yang semula biasa saja, disulap menjadi wilayah yang tertata, indah, dan penuh nilai budaya lokal. Setelah sukses memimpin Purwakarta, beliau kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dan terus membawa semangat pelayanan publik yang humanis, berkarakter, serta berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan visi Jawa Barat Juara Lahir Batin, Kang Deddy berusaha menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga sejahtera secara moral dan spiritual. Mari kita lihat bagaimana Kang Deddy menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan dan karirnya. Pertama, berorientasi pelayanan. Bagi Kang Deddy, jabatan bukanlah simbol kekuasaan, melainkan sarana untuk melayani rakyat. Ia tidak segan untuk turun langsung ke lapangan, agar bisa mendengar aspirasi masyarakat. Kita sering melihat beliau membantu warga miskin, memperbaiki rumah penduduk, atau sekadar berbincang dengan pedagang kecil di pasar. Semua itu menunjukkan bahwa pelayanan publik harus hadir dari hati, bukan sekadar rutinitas administrasi. Contohnya, program bedah rumah dan bantuan langsung masyarakat yang ia jalankan di Purwakarta terbukti meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kedua, akuntabel. Kang Deddy dikenal sebagai pemimpin yang terbuka dan berani mempertanggungjawabkan kebijakannya. Ia memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Transparansi menjadi prinsip utama. Ia kerap mempublikasikan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan agar masyarakat dapat mengawasi langsung. Seluruh belanja desa nanti pakai e-budgeting. Itu cara yang efektif. Kenapa? Kalau e-budgeting maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, ke manapun transfer. Anda nggak akan capek lagi ketika didatangin orang. Cukup liatin, bukti transfer, pasang di depan kantor desanya. Ini belanja sekian, ini transfer sekian ke saya, ini penerimanya, ini nomor rekeningnya, selesai Pak. Pemeriksaannya juga bisa jarak jauh, nggak usah didatengin. Ketiga, kompeten. Dalam memimpin, Kang Deddy tidak hanya mengandalkan niat baik, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan manajerial yang kuat. Ia dikenal inovatif, salah satunya melalui program sekolah berkarakter Sunda, yang menanamkan nilai moral dan budaya kepada siswa. Selain itu, beliau menggagas desa digital sebagai wujud kemajuan teknologi yang berpihak kepada masyarakat desa. Semua kebijakan tersebut mencerminkan pemimpin yang kompeten, mampu berpikir strategis, bertindak cepat, dan menghasilkan perubahan nyata. Keempat, harmonis. Kang Deddy adalah figur yang menjunjung tinggi nilai keberagaman. Ia sering hadir dalam kegiatan lintas agama, membantu pembangunan tempat ibadah berbagai keyakinan, dan menegaskan bahwa semua warga harus diperlakukan sama. Sikap harmonisnya menciptakan suasana masyarakat yang damai, toleran, dan saling menghargai. Ia percaya bahwa harmoni adalah fondasi utama pembangunan. Kelima, loyal. Loyalitas Kang Deddy terhadap negara tercermin dari dedikasinya untuk rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau politik. Ia menolak praktik korupsi dan politik uang,
serta menegaskan bahwa jabatan hanyalah amanah. Ia menunjukkan bahwa loyalitas ASN sejati adalah kepada bangsa dan konstitusi, bukan kepada golongan. Keenam, adaptif. Di era digital saat ini, Kang Deddy mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Ia aktif menggunakan media sosial seperti YouTube dan TikTok untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui konten yang sederhana dan penuh pesan moral, ia menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan pelayanan publik kepada jutaan orang. Ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mendekatkan diri pada rakyat. Ketujuh, kolaboratif. Kang Deddy berkolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menangani kerusakan infrastruktur di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rusaknya infrastruktur itu karena dampak langsung dari pembangunan masif di Jakarta dan Tangerang. Truk tronton berlalu lalang 24 jam di jalan tersebut, karena daerah Parung Panjang menjadi sumber utama material bahan bangunan untuk proyek besar di Jakarta dan Tangerang. Tapi aktivitas itu berdampak buruk bagi warga setempat. Jalan-jalan yang rusak akibat kapasitas jalan yang tidak mumpuni sampai peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut terjadi di Parung Panjang. Sehingga Kang Deddy menilai perlunya pembicaraan dan solusi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tangerang, dan Jakarta. Dari perjalanan hidup dan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi pedoman hidup bagi seorang ASN sejati. Ia mengajarkan bahwa melayani rakyat dengan hati, bekerja dengan tanggung jawab, dan menjaga integritas adalah bentuk tertinggi dari pengabdian. Sosoknya menginspirasi kita semua bahwa menjadi ASN berarti menjadi pelayan publik yang berorientasi pada kebaikan, kemanusiaan, dan kebermanfaatan. Semoga keteladanan Kang Deddy Mulyadi menjadi inspirasi bagi seluruh ASN untuk terus menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Mari kita wujudkan ASN berakhlak untuk Indonesia yang lebih baik.